Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian saya untuk skripsi yang berjudul Optimasi Klasifikasi Citra Kanker Payudara dengan Kombinasi Ekstraksi Fitur Gabor dan Deep Learning CNN. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratika Ramadan. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Bu Sri Rahayu MKOM, lalu yang terhormat dosen penguji 1 Muhammad Ridja Nasrullah MKOM, lalu yang terhormat dosen penguji 2 Bu Asri Mulyani SPD MKOM. Baik, langsung saja. Yang pertama ada daftar pembahasan. Di sini daftar pembahasan mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, penelitian sebelumnya, metodologi penelitian, kerangka penelitian, diagram alur aktivitas, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Untuk latar belakang, di mana kanker payudara adalah jenis kanker yang berkembang dari pertumbuhan sel-sel di jaringan payudara yang membelah tanpa kendali, yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Sebagian besar kanker payudara dimulai di lobulus atau saluran yang menghubungkan lobulus ke puting. Lalu yang kedua, kanker payudara menjadi penyebab utama insiden kanker secara global, melebihi kanker paru-paru dengan kontribusi sebesar 11,7% dari seluruh kasus kanker. Lalu menurut WHO, lebih dari 30% kematian akibat kanker dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko utama, yaitu obesitas. Untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah di sini bagaimana penerapan Gabor filter sebagai metode ekstraksi fitur dalam klasifikasi kanker payudara. Bagaimana performa model CNN dengan Gabor filter dalam klasifikasi kanker payudara. Lalu tujuan penelitiannya, menerapkan Gabor filter sebagai teknik ekstraksi fitur dalam klasifikasi kanker payudara. Lalu mengevaluasi model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan composition matrix dan hasil ekstraksi fitur Gabor filter. Untuk penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al. 2025 dengan judul Deteksi dan Klasifikasi Kanker Payudara yang ditingkatkan melalui filter CAMR Gabor dan LSTM, metode berbasis pembelajaran mendalam, menghasilkan nilai akurasi sebesar 9,48%, sensitivitas 99,64%, spesifitas 99,14%, presisi 99,01%, dan advance score 98,16%. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al. Tahun 2022 dengan judul Klasifikasi Kanker Tumor Payudara menggunakan arsitektur Inception versi 3 dan algoritma machine learning, menghasilkan nilai akurasi sebesar 93%, presisi sebesar 94%, recall sebesar 91%, dan F1 score sebesar 92%. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud dan Junta Jeniarja tahun 2024 dengan judul Optimasi Convolutional Neural Network untuk Deteksi Kanker Payudara menggunakan arsitektur Densenet, menghasilkan nilai akurasi sebesar 92%. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin et al. Tahun 2024 dengan judul Klasifikasi Kanker Payudara menggunakan algoritma neural network dan random forest, menghasilkan nilai akurasi 96,11% untuk algoritma neural network dan 98,86% untuk algoritma random forest. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Harafani dan Al-Kausar 2021 dengan judul Meningkatkan Kinerja KNN untuk Klasifikasi Kanker Payudara dengan Seleksi Fitur, menghasilkan nilai akurasi sebesar 91,43%. Lalu di sini untuk metode penelitian di sini yaitu menggunakan SEMA. Lalu di sini untuk kerangka penelitiannya dimulai dari mencari studi literatur, lalu identifikasi awal, masuk ke rumusan masalah, masuk ke sampel, mencari dataset citra kanker payudara, lalu ke explore, menganalisis dataset, lalu ke modify, yang dimana transformasi grayscale, search image, normalisasi data, penyimpanan data smote, dan fitur Gabor. Lalu masuk ke data hasil pemrosesan, lalu masuk ke model, yaitu split data, algoritma CNN, optimizer.
Lalu masuk ke model klasifikasi citra kanker payudara. Masuk ke ASES, di mana ASES yaitu melakukan evaluasi model confusion matrix. Lalu hasil evaluasi algoritma CNN. Untuk diagram alur aktivitas di sini, yang pertama melakukan identifikasi masalah, lalu studi literatur, mencari pengumpulan dataset citra kanker payudara, lalu analisis dataset, lalu transformasi grayscale dan resize image, lalu normalisasi data, lalu penyeimbangan data SMOTE, lalu fitur gabor, dan lalu split dataset, lanjut ke algoritma CNN, setelah itu di optimizer dan masuk ke evaluasi model confusion matrix. Di sini pada hasil dan pembahasan, penelitian ini menerapkan metode SEMA yang mencakup 5 tahapan utama, yaitu pengambilan sampel, eksplorasi data, modifikasi data, pemodelan, dan evaluasi hasil. Yang pertama, sampel. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan dataset kanker payudara yang diperoleh dari situs Kaggle. Dari hasil seleksi, dataset yang dipilih adalah breast histopathology image dataset yang disediakan oleh Paul Mooney di Kaggle. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan subset dari dataset tersebut, yaitu folder 10.254 yang merupakan bagian dari keseluruhan data dan telah diberi label secara jelas. Lalu masuk ke tahap 2, explore. Pada tahap ini dilakukan proses eksplorasi terhadap dataset untuk memahami karakteristik visual data serta melakukan analisis awal sebelum melanjutkan ke tahap modifikasi dan pembangunan model. Lalu masuk ke modify. Pada tahap modify dilakukan serangkaian proses processing untuk menyiapkan data citra sebelum masuk ke tahap pemodelan. Lalu transformasi grayscale. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data masukan dengan menghilangkan informasi warna yang tidak relevan terhadap pola tekstur. Lalu melakukan resizing image, lalu melakukan normalisasi. Lalu masuk ke SMOTE. Seperti gambar ini menunjukkan perbandingan jumlah sampel pada masing-masing kelas sebelum dan sudah diterapkan semua. Lalu masuk ke fitur gabor. Setelah proses processing selesai dan data dalam kondisi siap, tahap selanjutnya adalah melakukan ekstraksi fitur menggunakan fitur gabor, seperti gambar yang tercantum. Lalu di sini tabel di atas menampilkan cuplikan hasil ekstraksi fitur gabor dari citra grayscale yang telah diproses sebelumnya. Lalu masuk ke model. Pada tahap ini dilakukan pemodelan menggunakan algoritma convolutional neural network untuk klasifikasi citra kanker payudara. Yang pertama melakukan split data, lalu melakukan algoritma CNN, lalu menggunakan penggunaan jumlah epochs. Di sini terlihat untuk epochs meningkat secara stabil dari 76% di awal menjadi 97,45% pada epoch ke-20. Lalu dilakukan optimizer. Model menunjukkan performa yang cukup tinggi baik pada data pelatihan maupun validasi. Terlihat bahwa penggunaan Adam berhasil memberikan hasil pelatihan yang sangat baik, ditunjukkan oleh akurasi pelatihan mencapai 97,45% dan loss yang cukup rendah sebesar 0,0689. Lalu di sini perbandingan menggunakan fitur gabor dan CNN saja. Di sini terlihat bahwa penelitian yang menggunakan fitur gabor dan CNN memiliki nilai akurasi, presisi recall, dan eval score yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan metode CNN saja. Di sini ada pun rincian perkembangan performa model selama proses pelatihan 20 epoch dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti yang sudah dilihat, tabel di atas memperlihatkan bagaimana akurasi dan loss pada data pelatihan serta validasi berubah seiring bertambahnya epoch. Lalu masuk ke ASES. Pada tahap evaluasi ini, penelitian terhadap performa model klasifikasi tidak cukup hanya mengandalkan nilai akurasi semata. Oleh karena itu, metode evaluasi lain seperti precision, recall, dan eval score turut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kemampuan model dalam mengklasifikasikan citra kanker dan non-kanker secara akurat. Berdasarkan komposisi matrix yang ditampilkan, diketahui bahwa sebanyak 152 citra non-kanker berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai non-kanker, sementara 13 citra kanker juga berhasil dikenali dengan benar sebagai kanker. Lalu di sini keselasan hasil penelitian.
Di sini terdapat perbedaan nilai akurasi yang sudah dilakukan. Lalu masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai klasifikasi citra kanker payudara menggunakan kombinasi ekstraksi fitur Gabor dan CNN, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Proses ekstraksi fitur dilakukan menggunakan Gabor filter dengan variasi orientasi dan frekuensi untuk mendapatkan fitur tekstur dari citra berukuran 50 x 50 piksel. Lalu, untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada dataset, digunakan teknik Synthetic Miniature Oversampling Technique atau SMOTE. Lalu, model klasifikasi dibangun menggunakan arsitektur CNN sederhana dan dilatih dengan optimizer Adam serta batch size sebesar 32. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model CNN mampu mencapai akurasi validasi sebesar 97,66%, presisi 81,25%, recall 86,67%, dan Epon score 83,87%. Evaluasi berdasarkan Confusion Matrix menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan 150 citra kanker dengan benar, 13 citra kanker dengan benar. Dengan performa klasifikasi yang tinggi, terutama dalam recall dan Epon score, model CNN dengan Gabor filter dan SMOTE menunjukkan potensi kuat untuk digunakan sebagai pendukung keputusan dalam deteksi kanker payudara berbasis citra histopatologi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.